Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الرحمن بن أحمد الشيخ الشيخ
رب أرواحنا الهادي معالي من الهدى الرحمن السكن فالأرسلنا ورب أرواحنا يجري والدين يجري الخير وإلى المؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الفشيد وصولهم وضرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفروضه نية أداء فرض الوضوء أو الطهارة استباحة الصلاة عند أول غسل جزء من الوجه وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح بعد الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب فرع لو شك في تطهير عضو قبل الفراغ من الوضوء طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلم نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفروضه dan fardu wudu. Yang pertama niyatu ada'i fardhil wudu'i awit taharati istibahatis salati inda awwali wasli juz'in minal wajhi. Yang pertama niat fardu wudu atau niat bersuci untuk memperbolehkan sholat. Jadi kita niat, boleh niat yang pertama nawaitu fardhal wudu, atau niat yang kedua nawaitu taharata listibahatis shalah,
atau yang sering kita baca niatnya di hati, nawaitu taharata lis-shalah. Kapan itu niat? Inda awwali ghusli juz'in minal wajhi, ketika awal membasuh satu bagian dari wajah. Jadi pas air wudu sampai di muka kita, hati langsung ngomong dengan niat tadi itu. Boleh niatnya nawaitu fardhal wudu, atau boleh niat yang kedua nawaitu taharata listibahatis shalah. Jadi pas air wudu sampai ke muka, bagian paling atas sunnahnya, afdalnya hati langsung bicara, hati langsung ngomong dengan niat tadi. Boleh niat yang pertama nawaitu fardhal wudu, atau niat yang kedua nawaitu taharata listibahatis shalah. Jadi nggak boleh niat dulu baru apa? Baru basuh muka, nggak sah wudu kita. Atau kita basuh muka dulu baru kemudian apa? Niat juga nggak sah. Jadi wajib niat itu berbarengan. Pas air wudu sampai di muka kita, air wudu sampai di muka, hati ngomong, hati bicara dengan kalimat tadi. Boleh niatnya nawaitu fardhal wudu, atau niat yang kedua nawaitu taharata listibahatis shalah. Yang kedua wa ghaslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Ada kalimat ghasal, ada kalimat masah. Ini perlu diketahui. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, itu ada kalimat ghasal, ada kalimat masah. Bagaimana perbedaannya? Ghasal itu artinya membasuh, sementara masah artinya menyapu atau mengusap. Bagaimana perbedaannya? Pada kalimat ghasal yang artinya membasuh, air wudu itu wajib untuk dialirkan pada bagian-bagian anggota wudu. Yang dibasuh pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Yang dibasuh pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Cuma 3 doang yang dibasuh. Pada wudu yang dibasuh hanya 3. Pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Yang disapu, yang diusap hanya 1, yaitu kepala atau rambut yang ada di kepala. Nah, ini dibedakan. Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dibedakan antara membasuh dengan menyapu. Membasuh, maka ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, mereka semua mengatakan bahwasanya air wudunya wajib untuk mengalir pada bagian-bagian wajah, kemudian pada bagian tangan, kemudian pada bagian kaki. Contoh wajah. Tadi kita pas air wudu sampai di muka kita, hati langsung bicara, hati langsung ngomong dengan niat nawaitu fardhal wudu, atau niat yang kedua nawaitu taharata istibahatis shalah. Tadi muka ini adalah membasuh muka atau wajah. Maka pada kalimat membasuh dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, air wudunya tadi wajib diapain tuh? Dialirin tuh. Nih kita ambil air wudu dari keran seperti ini, gituin. Air wudunya pada bagian wajah tempat tumbuh rambut sampai bertemunya 2 tulang rahang. Sini itu wajah. Dari sini sampai sini bagian yang wajib memanjang. Bagian yang wajib melebar dari cuping sebelah kanan sampai cuping sebelah kiri. Ini semua adalah bagian yang wajib disampaikan air wudu dengan cara dibasuh. Bagaimana pengertian dibasuh tadi? Air wudunya wajib untuk dialirkan. Gitu-gituin tuh. Nah, bila mana air wudu di tangan sudah habis, baru sampai pada bagian pipi kita, kemudian masih ada anggota dagu yang belum kita basuh, yang pada akhirnya orang sering bukan mengalirkan itu air wudu pada mukanya, tapi pada bagian yang sisanya dagu misalnya langsung diusap tuh, langsung disapu. Bagaimana wudunya pada bagian wajahnya dihukumkan tidak sah dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau ente bisa pakai telapak tangan gituin, kalau bisa
memang bisa seluruh bagian wajah tadi dialirkan pada bagian wajah tadi, seluruh bagian tadi air wudhu kita pada bagian muka tadi, maka tidak apa-apa seperti yang biasa kita lakukan. Seperti ini tuh gituin. Bila kita punya zon, punya dugaan, air wudhu tadi harus apa tadi? Harus mengalir. Memang mengalir pada semua bagian wajah tadi, maka tidak apa-apa seperti ini. Tapi bila dicoba berkali-kali, ternyata pas sampai bagian pipi, air yang di tangan sudah apa? Sudah habis. Ini menjadi masalah besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bila diusap, bila disapu pada bagian sisa dari wajah kita, maka sudah otomatis basuhan dari wajah tadi dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena pada bagian wajah air wudhu wajib untuk dialirkan. Ngerti paham ya? Yang sering kejadian orang nggak begitu, digituin, di tangan sudah apa ini? Sudah habis, digituin. Tuh nyambung. Bagian wajah, basuhan wajah dihukumkan tidak sah, maka wudhu dihukumkan bagaimana hukumnya? Nggak sah. Wudhu dia dihukumkan tidak sah. Kalau wudhu dihukumkan tidak sah, bagaimana sembahyang dia? Sembahyang dia dihukumkan tidak sah. Fatal akibatnya makanya. Ini berkali-kali Rasulullah SAW mengatakan, yasirul fiqhi khairun min kathiril ibadah. Sedikit mengerti pada hukum agama, ada ilmunya, itu lebih utama daripada dia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering ulang berkali-kali, jangan banyak ibadah, tapi banyak apa? Apa sedikit ilmu, jangan banyak ilmu tapi nggak ada apanya, nggak ada ilmunya. Pada akhirnya demikian kita lihat orang, ya Allah kasihan banget wudhunya. Ente lihat ini di masjid, di musola orang ini sudah habis pada bagian telapak tangan, pada bagian dagu dia diusap, otomatis basuhan wajahnya dihukumkan tidak sah. Kalau sudah tidak sah maka dihukumkan wudhu tidak sah. Jelas ya? Jadi tadi wudhu pertama, fardunya tadi pertama niat. Jadi pas air wudhu sampai di muka kita, hati langsung ngomong. Boleh dengan niat yang pertama, nawaitu fardal wudhu, atau niat yang kedua, nawaitu taharata listibahatis shalah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Ingat ulang lagi tadi. Bedakan antara kalimat membasuh dengan kalimat apa tadi? Menyapu atau mengusap. Membasuh air wudhunya wajib dialirkan, sementara mengusap air wudhunya tidak wajib untuk dialirkan. Yang dibasuh berapa anggota tadi? 3. Yang pertama tadi muka, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Nah, kita udah ngerti. Berkali-kali begini nggak bisa. Lebih aman, lebih bagus kerannya muka kita gituin. Lebih aman tuh. Kalau sudah pakai telapak tangan kita nggak bisa berkali-kali. Benar juga tadinya. Benar juga. Pas sampai di dagu, air yang di telapak tangan sudah apa? Sudah habis. Berkali-kali dicoba. Oh benar nggak bisa ini penyapu bukan membasuh. Lebih aman air keran kita buka, wajah kita tengadahkan ke air keran tadi. Kita gituin tuh. Lebih aman tuh, lebih aman. Kita gituin. Ngalir nggak semua tuh? Ngalir nggak semua tuh? Ngalir semua. Lebih aman. Pada basuhan wajah tadi dihukumkan sah. Ulama bilang kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah kepada Allah tanpa dasar ilmu agama, semua amalnya Allah tolak, tidak Allah terima. Nanti bisa bayangkan ibadah bertahun-tahun. Sering bilang berkali-kali jangan banyak ibadah, ilmunya pakai ilmunya. Dari mana ilmu agama? Mesti apa? Mesti ngaji, bisa ngaji. Duduk, ambil guru siapa? Ya emang mau ngaji silahkan. Jadi pertama tadi fardhu wudu tadi pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga wal yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai kedua siku. Ente perlu ingat, pada anggota-anggota wudu tidak diperbolehkan ada mani'. Tidak diperbolehkan ada penghalang masuknya air wudhu pada bagian wajah, pada bagian tangan, pada bagian rambut kepala, pada bagian kaki. Orang sekarang dicat rambutnya.
Orang sekarang diapain? Dicat rambutnya. Itu cat bahannya kebanyakan adalah penghalang masuknya air pada bagian rambut kita. Dari mana tahunya? Itu cat bisa bertahan berapa minggu? Paling sedikit 2 minggu. Berarti air tidak apa? Tidak menembus pada bagian itu rambut yang di kepala kita. Sekarang rambut dicat, kemudian wudu. Bagaimana wudunya dihukumkan? Tidak sah otomatis tuh. Wudu tidak sah. Bagaimana mandi hadasnya? Mandi hadas dihukumkan tidak sah. Jadi harus tidak boleh ada mani pada wajah. Bilangin bini kita, bilangin ya pakai make up sebelum wudu. Bersih dulu semua make upnya tuh, bibir merahnya, blush onnya, eyelinernya, semua foundationnya bersihin dulu. Kenapa demikian? Semua adalah sebagai mani. Atau di tangan, kukunya kan suka ada apanya nih? Suka ada tai kukunya itu, bersihin dulu. Makanya kuku sunnahnya digunting boleh hari Senin sunnahnya, atau hari Kamis sunnahnya, atau hari Jumat. Karena resikonya kalau kuku panjang masuk kotoran, kemudian jadi mani itu. Ente wudu, sementara kukunya pada apa? Pada hitam, dihukumkan wudunya tidak sah. Kenapa demikian? Itu air wudu tidak masuk pada bagian kuku tersebut. Atau kita yang matanya suka belekan ya. Kalau di motor kan suka apa tuh? Belekan. Atau bangun tidur ada apanya? Ada beleknya tuh. Itu belek jangan langsung kita wudu. Bangun tidur diapain dulu tuh? Bersihin dulu, semua belek udah selesai, udah bersih semua, baru kita wudu. Kenapa demikian? Kalau langsung wudu maka dihukumkan air wudunya tidak masuk pada bagian itu wajah, maka dihukumkan tidak sah wudunya. Ada cat, ada tip X ya, tip X, cat. Rambut kalau yang boleh dicat apa? Henna itu boleh? Henna boleh. Itu kan pacar itu boleh. Kalau henna lebih aman pakai henna. Henna itu kan pacar daun itu alami dia tuh, nggak ada bahan kimianya, makanya nggak lama dia kalau henna itu. Henna pakai pacar itu lebih aman. Sementara pada zat cat daripada cat warna lainnya itu tidak bisa dipastikan air tembus ke dalam rambut kita. Kenapa demikian? Karena bahannya sudah apa? Sudah ada zat kimia lainnya. Ya udah putih, udah biarin aja rambutnya, jangan diapain. Anak sekarang rambut hitam diapain? Diputihin anak sekarang, rambutnya hitam diputihin. Yang udah tua putih diapain? Hitam, ngapain? Boleh biarin aja. Itu kan kata para ulama, semua adalah rusulul maut, semua utusan kematian ditegur oleh Allah. Gigi pada ronggong, ya. Rambut pada apa? Pada berubah, udah mulai rematik, udah mulai asam urat, udah mulai apa? Kolesterol, badan udah kayak Allah tegar di situ, sudah mendekati apa? Mendekati kematian. Dulu kita kan naik motor nggak pakai jaket kuat, kalau sekarang coba masuk angin gitu. Udah Allah tegar di situ. Kita menghadap Allah yang sangat lemah. Jadi kalau yang udah ubanan jangan diapain? Jangan dicat. Kalau juga pengen dicat pakai henna, tapi sunnahnya warnanya kuning atau warnanya merah. Mendingan begini udah putih-putih aja, putih-putih aja boleh. Belagu-belagu udah tua, kemana udah tua? Mau sholat aja udah tua sih. Sholat mesti udah tua, mau sampai kan kita benar ini. Jangan lupa ya baca doanya yang rojak Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca istighfarnya biasa ya, Rabbighfirli warhamni wa taqabbal 70 kali pagi dan sore. Kemudian tasbihnya subhanal hayyul qayyum, kemudian subhanallahil ahadus samad, kemudian subhanallah irra'uf. Jangan tinggal tuh. Jadi pertama tadi fardu wudu tadi adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku dari sini itu. Dari sini gitu itu. Ini bagian yang wajib nih, bagian yang wajib kita basuh tuh, kita basuh. Nah, kalau kita wudu di musala masjid, kerannya berdekatan. Kerannya apa? Berdekatan.
kita ngebasuh pada bagian tangan basuhan pertama wajib hukumnya. Sementara sebelah orang lagi apa? Lagi wudhu. Dia wudhu, bekas cipratan wudhu dia kena ke air yang di telapak tangan kita. Ini air dihukumkan sudah menjadi air yang mustamal, yang dipakai tuh. Makanya yang ngerti kalau wudhu nggak mau apa? Nggak mau deketan, agak jauhan. Kalau deketan pada akhirnya yang sebelah nyiprat, kita lagi begini. Ini udah mustamal nih air, nggak boleh diapain? Nggak boleh pakai, buang dulu, ganti lagi airnya. Kenapa demikian? Karena ini air hukumnya sudah menjadi air yang mustamal. Kalau sekarang nggak ngerti gitu-gitu kan, wudhunya nggak ngerti, pakai airnya apa? Nggak ngerti, sembahyang juga kita lihat nggak ngerti, ya Allah. Jadi yang ketiga tadi membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kemudian membasuh ba'da ra'si, menyapu sebagian kepala. Nah, bedanya apa menyapu? Kalau menyapu air wudhu nggak perlu apa? Nggak perlu mengalir, gituin aja udah jadi tuh. Ente tempel, nggak perlu diapain, nggak perlu diusap, nggak perlu dibasahin rambut kita sudah sah. Tempel doang sudah sah. Kenapa demikian? Menyapu itu tidak menjadi syarat airnya harus mengalir. Jadi bedakan antara membasuh dengan menyapu. Kemudian wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Sama tuh, kuku kaki kita nggak boleh ada apa? Ada yang kotor, apalagi sampai hitam tuh. Makanya sunnah setiap Senin, Kamis, Jumat, kuku kaki tangan sunnah digunting, sunnah demikian. Wat tartibu, yang kena adalah tertib ya. Muka dulu, kemudian tangan, kemudian rambut atau kepala, baru kemudian kaki. Jadi nggak boleh berantakan, nggak boleh kaki dulu, baru kemudian muka. Kalau kepala nggak boleh seperti ini, harus tertib. Hukumnya adalah masuk pada fardu wudu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kalau baca Quran kan dicium ya Qurannya. Sunnah enggak sunnah? Siapa mengatakan? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Orang sekarang sholat. Enggak ada dalilnya. Ada kitabnya namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Siapa mengarang? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Ini beliau kalau kita lihat, kita tahu biografi beliau siapa. Beliau di antara ulama yang apapun ilmu beliau bisa. Semua bidang-bidang agama beliau bisa menguasai, beliau semua itu. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, kalimatnya disunnahkan mencium mushaf karena mengkias dengan hajar aswad. Kita agungin, kita hormatin, kelar baca, kita cium itu Al-Quran. Atau kita para ulama, kita cium juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna innana tarafna wa annana ashrafna wa 'ala nadha ashrafna fatub 'alaina tawbah tafsiru kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw ghiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la
رسولنا الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتنام. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'an syani wa darajat, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syani wa darajat, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syani wa darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala